Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan Fikri dipimpin dulu doanya. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fikri. Ibu akan absen dulu hari ini. Agrevina, Alika, Wahyu. Alhamdulillah, berarti hari ini sudah hadir semua ya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu materinya mengenai selang pemonotonan fungsi trigonometri. Apa sih selang pemonotonan fungsi trigonometri itu? Dia merupakan fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi trigonometri. Jadi nanti yang kalian pelajari itu mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Tapi sebelum kita ke selang pemonotonan ini, Ibu akan tampilkan satu buah video. Silakan ditonton dulu dan disimak. Kali ini kita akan menggunakan konsep penggunaan membantu Pak Ongki ketika wabah virus menyerang peternakan miliknya. Pak Ongki adalah seorang peternak sukses. Ia memelihara ribuan ekor ayam, jadi bisa-bisa semua ayamnya mati dan peternakan miliknya bisa bangkrut. Kemudian Pak Ongki pergi berkonsultasi dengan seorang. Jika dilakukan penanganan yang tepat sampai pada titik tertentu, maka kondisinya berangsur-angsur membaik. Dengan ditandai semakin sedikit ayam yang mati setiap harinya. Biasanya banyaknya ternak yang mati dinyatakan dalam rumus Fx sama dengan 2 ditambah 14x dikurangi x kuadrat, dengan x adalah rentang dari awal mula menuju gejala. Mungkin penasaran kapan situasinya membaik? Pada hari keberapa banyaknya ayam yang mati mulai berangsur-angsur berkurang. Tiba-tiba dia ingat ketika SMA pernah belajar bahwa suatu fungsi turun ketika turunannya kurang dari 0. Lalu dia melakukan perhitungan. Fx turun ketika f aksen x kurang dari 0. Turunannya kurang dari 0. Yang artinya 14 kurangi 2x kurang dari 0. Nah, jika kedua ruas dikali negatif 1, maka tandanya dibalik ya. Sehingga x lebih dari 7. Artinya bahwa semua melewati hari ke-7, yaitu hari ke-8, 9, 10, dan seterusnya, maka situasi peternakan Pak Ongki akan berangsur-angsur membaik. Pak Ongki semakin yakin bahwa ia bisa berjuang melawan wabah ini, sehingga usaha peternakannya tidak akan bangkrut. Yang sudah kalian tonton, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan? Siapa yang bisa jawab? Oke, Salma. Mengenai fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Salma. Oke, di dalam video tersebut tadi diterangkan satu buah fungsi, di mana fungsi tersebut dalam kondisi turun. Bagaimana fungsi tersebut apabila dikondisikan atau dikatakan pada fungsi turun? Bagaimana kondisinya? Ada yang tahu? Oke, silakan. Ya, jadi fungsi dikatakan turun pada saat turunan pertama fungsi fx kurang dari 0. Oke, terima kasih Natasha. Bagaimana apabila fungsi tersebut dikatakan naik? Silakan siapa yang bisa jawab? Fungsi dikatakan naik pada saat turunan pertama fungsi fx lebih dari 0. Tadi yang dikatakan Nandia bahwa kalian bisa lihat di dalam PPT ini. Sini adalah simpulan dari video tadi. Maka jika turunan pertama pada fungsi fx lebih dari 0, maka fungsi tersebut dikatakan naik. Apabila turunan pertama pada fungsi fx kurang dari 0, maka fungsi tersebut dikatakan turun. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik TPACK menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat mengaitkan turunan pertama dengan selang pemonotonan fungsi trigonometri dengan benar. Jadi pada selang pemonotonan fungsi trigonometri ini yang kita gunakan adalah turunan pertama pada fungsi trigonometri. Bagaimana dengan tujuan yang kedua? Yaitu peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan selang pemonotonan fungsi trigonometri dengan jujur,
berpikir kritis dan kreatif. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, perhatikan permasalahan di bawah ini. Silakan siapa yang bisa bacakan. Oke, silakan Pak. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dan lintasannya digambarkan sebagai kurva dari fungsi fx sama dengan cos 2x plus 2 sin x di mana 0 derajat lebih kecil dari x lebih kecil dari 90 derajat. Maka pada selang seberapa peluru itu bergerak naik dan bergerak turun. Oke, terima kasih. Ini adalah bentuk kurvanya, bahwa peluru apabila ditembakkan dia akan meluncur ke atas. Jadi nanti selang yang kalian cari fungsi naik ada pada selang A dan B. Lalu akan meluncur turun pelurunya, karena dari atas pasti dia langsung turun. Dari ke atas dia turun. Nah, pada saat turun itu dia berada di selang antara B sampai C. Jadi selang A dan B sama selang B ke C inilah yang akan kalian cari. Jadi permasalahan ini nantinya yang akan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Oke, silakan sekarang berkumpul dengan teman kelompoknya. Yuk. Oke, sudah bergabung semuanya dengan teman kelompoknya? Sudah ya. Oke, Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya ya. Oke, LKPD dan bahan ajarnya kelompok 4 ya. Kelompok 3. Kelompok 2. Ini kelompok. Silakan didiskusikan. Berarti yang ditanyakan yang ini Hamin. Iya, yang pada selang ini bukan sih keberapa peluru itu bergerak naik sama turunnya? Iya, Iya kan? Iya. Oke. Ibu, saya mau nanya. Iya, gimana? Sin 2x-nya itu diganti ke sudut ganda ya, Bu. Jadi 2 sin x cos x. Iya betul, kan di sini udah ada keterangannya Anita ya, bahwa di sini sin 2x itu adalah identitas trigonometri, yang mana identitas trigonometrinya itu ada pada sudut ganda pelajaran kalian kelas 11 ya kan, masih ingat kan, bahwa sin 2x ini dapat kita ganti menjadi sudut gandanya menjadi 2 sin x cos x. Nanti di bawah ini nanti sin 2x-nya Anita rubah ya menjadi 2 sin x cos x. Tapi jangan lupa min 2 di sini jangan ketinggalan. Jadi nanti dikurungkan supaya tidak tertinggal. Gitu. Paham kelompok 1? Paham. Oke. Gimana kelompok 2? Udah ngerti? Oke. Kelompok 3 udah ngerti? Gimana kelompok 4? Udah ngerti? Ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah ya? Oke, kalau diskusinya sudah selesai, berarti setelah ini kita akan presentasi. Disiapkan ya salah satu temannya untuk presentasi hasil dari diskusinya. Tapi sebelum presentasi, silakan untuk ketua kelompoknya LKPD-nya dikumpulkan dulu di meja ini. Oke, terima kasih. Berarti setelah ini kita akan presentasi melalui LKPD live worksheet nanti yang akan Ibu tampilkan. Berarti yang akan presentasi Ibu tunjuk dari kelompok 2. Oke ya, kelompok 2 disiapkan. Kira-kira siapa yang mau presentasi? Silakan kelompok 2, itu. Oke, yang pertama di sini ada turunan fungsi pertama dari fungsi fx cos 2x plus 2 sin x itu ya f aksen x min 2 sin 2x plus 2 cos x. Lalu dengan syarat stasioner f aksen x sama dengan 0. Berarti yang kita pilih yang tadi ini f aksen x sama dengan 0. Berarti min 2 sin 2x plus 2 cos x sama dengan 0. Lalu di sini kita ganti identitas dari sin 2x ini sama dengan 2 sin x cos x. Nah, di sini kita buat aljabarnya. Nah, ini. Kalau sudah, kita lanjut ke sini. Ini jumlahnya cos x sama dengan cos 90, yang A. Nah, yang ini lanjut. Ini dengan rumus cos ya. Nah, kita lanjutin lagi. Berarti ketemu di sini aja. Kalau misalnya kita punya syarat, ini x sama dengan 90. Kalau yang ini berarti kita bikin yang C, sin x sama sin 30. Lalu ini di sini, terus ini. Itu dari belakangnya sudah kita
mungkin ini dari yang 30 ke 90. Yang di sini positif, ini negatif. Kita di titik. Nah, ini biasanya yang plus. Dan ini yang minus. Oke. Nah, terus yang pertama ini berarti yang Jadi kesimpulannya, pada saat kesimpulannya peluru bergerak naik pada selang keberapa? Coba dibacakan. bergerak naik pada selang lebih dari 1,0 dan kurang dari 1,30. Oke, pada saat turun, pada saat peluru bergerak turun pada selang keberapa? Peluru ini bergerak turun pada selang X di antara dari 30 derajat dan juga 90 derajat. Oke, berarti coba kita lihat ya dari penyelesaian yang sudah diselesaikan oleh kelompok 2, bagaimana hasilnya? Coba difinishkan. Oke. Oke, berarti mendapatkan nilai 10. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, perhatikan ya. Ini adalah hasil pekerjaan diskusi dari kelompok 2. Nanti kalian bandingkan dengan punya kalian, apakah sama dengan yang ada pada kelompok 2. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, silakan. Untuk uji titik pada selang X di antara 30 dan 90, kalau kelompok kami pakai menggunakan X-nya 45, boleh nggak? Oke, di mana nih? Uji titik ya. Oke, di sini. Kelompok 3 ya. Tadi antara 30 sampai dengan 90 derajat. Kalau kelompok 2 menggunakan 60. Tadi kalau kelompok 3 menggunakan 45 derajat. Boleh tidak? Kira-kira boleh atau tidak? Boleh, karena 45 derajat itu masih ada di antara 30 sampai dengan 90. Kalau menggunakan 45 gimana hasilnya? Positif atau negatif? Hasilnya negatif. Berarti sama ya? Berarti sudah selesai diskusi kita pada hari ini. Dari permasalahan tadi ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak? Cukup? Oke, tidak ada yang ditanyakan, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke, dari pembelajaran kita hari ini mengenai fungsi naik dan fungsi turun, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Anita. Kesimpulannya, jadi fungsi itu dikatakan naik apabila lebih dari 0 dan dikatakan turun jika kurang dari 0. Oke, berarti itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, dari kita pelajari hari ini, kira-kira manfaat apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini untuk merefleksikan? Yuk, siapa yang bisa ungkapkan? Oke, silakan Maria. Pada pembelajaran fungsi naik dan fungsi turun ini membuat saya menjadi lebih memahami kondisi pada permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Oke, baik, terima kasih Maria. Oke, setelah ini berarti kita akan latihan soal. Oke, tentukan interval X sehingga grafik pada fungsi fx sama dengan sin x plus 10 derajat pada saat grafik tersebut turun. Untuk x antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Silakan dikerjakan di buku latihan masing-masing. Gimana Putri? Paham? Ini kan ada soal turunan interval turun ya. Jadi turunan pertama fungsinya bisa langsung tulis fx kurang dari 0. Iya, betul. Oke, sudah selesai latihan soalnya? Sudah ya. Oke, kalau sudah selesai silakan buku latihannya dikumpulkan di meja ibu. Oke, berarti sudah semua ya buku latihannya dikumpulkan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu mengenai selang kecekungan. Oke, berarti cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan KM-nya Fikri dipimpin dulu doanya. Siap. Mari kawan-kawan, setelah kita belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.